Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah tsumma amma ba'd. Salah satu hal yang harus ada pada diri seorang muslim, terkhusus dia seorang yang berilmu, baik seorang thalabatul ilm atau seorang alim, seorang ustadz, seorang ulama, dalam menyikapi masalah-masalah ilmiah itu harus ada dua hal. Yang pertama adalah sikap insaf, adil, ya, adil dalam menyikapi segala sesuatu. Yang kedua adalah sikap jujur, amanah, jujur dan amanah dalam menyampaikan ilmu. Dua hal ini harus ada pada diri seorang alim, seorang yang berilmu, apalagi dia adalah seorang yang sudah diustadkan, sudah diulamakan, dan kemana-mana menyebarkan ilmu. Dalam hal ini ada satu fenomena yang sangat mengecewakan sekali, ya. Fenomena itu adalah ketika membahas masalah hukum rokok dengan hukum onani sebagai pembatal puasa, mereka ada yang tidak jujur dalam masalah ini. Ada satu kelompok atau personal tertentu yang tidak jujur dalam masalah ini. Masalah khilafiyah onani sebagai pembatal puasa itu diterima, ya, diterima. Tetapi kalau pas masalah khilafiyah dalam masalah hukum rokok ditolak atau tidak diterima. Ini jelas-jelas pertama tidak jujur, ya, tidak amanah. Yang kedua adalah tidak adil, ya, tidak insaf. Masalah rokok dan masalah onani sebagai pembatal puasa itu dua-duanya adalah masalah yang khilafiyah istihadiyah, masalah yang memang para ulama sejak zaman dulu sudah berbeda pendapat. Dan khilafiyah dalam masalah kedua hal ini, dua perkara ini adalah khilafiyah yang mu'tabaroh, khilafiyah yang memang diperhitungkan di sisi para ulama Islam. Fakta bahwa dua hal ini masalah khilafiyah itu tidak bisa dibantah oleh siapapun. Termaktub dalam kitab-kitab para ulama kita, bisa dilacak, bisa dibaca sendiri, bisa diakses dengan mudah, ya, tidak ada yang disembunyikan. Kalau terbukti masalah khilafiyah, seharusnya itu diterima sebagai masalah khilafiyah dan harus disikapi dengan sikap bagaimana seorang ahlu sunnah menyikapi masalah khilafiyah. Jangan sampai kita pilih-pilih, ya, untuk tujuan, tendensi, dan kepentingan tertentu. Kalau masalah onani diterima, itu masalah khilafiyah katanya, onani sebagai pembatal puasa, ya. Ada yang ulama yang menyatakan onani itu sesuatu yang membatalkan puasa, tapi ada ulama yang katanya itu tidak membatalkan puasa, ya. Sementara rokok ditolak, mereka menyatakan rokok itu hukumnya haram, titik, tidak ada koma, rokok itu hukumnya haram, ya, seakan-akan tidak ada khilafiyah. Kalaupun menyampaikan khilafiyah tidak jujur juga. Mereka menyatakan rokok itu katanya cuma ada dua pendapat, haram dan makruh. Kemudian mereka mengambil yang haram, dan yang haram itu dimunculkan ke permukaan pendapat yang haram, yang menurut mereka kuat. Kemudian pendapat yang kuat ini diklaim sebagai kebenaran mutlak, seolah-olah tidak boleh ada menyelisih pendapat rokok itu haram, nggak boleh berpendapat yang lain. Padahal faktanya masalah rokok itu para ulama berbeda pendapat, ya, bukan hanya dua pendapat tapi tiga pendapat, yaitu hukumnya ada yang berpendapat hukumnya haram, ada yang berpendapat hukumnya makruh, dan ada yang berpendapat hukumnya boleh. Ada tiga hal itu, dan itu bisa dilacak, bisa dibaca di kitab-kitab para ulama kita, baik kitab-kitab fikih secara umum ataupun kitab-kitab yang khusus membahas masalah rokok. Ada mungkin ya 20 kitab khusus, ya 20-an lebih ya mungkin,
kitab khusus yang membahas masalah rokok ini. Khusus masalah rokok, nggak ada pembahasan lain. Yaitu ada 20-an kitab. Coba dibaca lagi itu, kitab-kitab itu dibaca, dibuka. Kalau memang mungkin terlalu berat, kita ambil salah satunya saja. Misalkan ya, ada sebuah buku yang berjudul Nuzhatul Afham, ya, Nuzhatul Afham Fima Ya'dari Ad-Dukhanu Minal Ahkam. Itu ta'lif karangan Fadilatul Syekh Al-Falaki Al-Faqih Al-Allam Al-Usuli Ahmad Dahlan Ibnu Abdillah Al-Fajitani Al-Jawi rahimahullahu ta'ala, yang beliau wafat tahun 1329 Hijriah. Di situ dijelaskan secara gamblang itu masalah khilafiyah, dan ada 3 pendapat tadi, haram, makruh, dan boleh. Dan pengarang ini, beliau ini Syekh Ahmad Dahlan Al-Fajitani Al-Jawi cenderung mengikuti pendapat yang makruh. Kenapa kemudian pendapat yang membolehkan seakan-akan ditutup-tutupi? Ya, ada apa dan kenapa? Kalau itu faktanya ada 3 pendapat, sampaikan 3 pendapat. Dan kalau itu terbukti masalah khilafiyah istihadiyah, sampaikan itu masalah khilafiyah istihadiyah, yang nanti berkonsekuensi kita harus saling menghargai, saling menghormati apapun pendapat yang kita pilih. Ya, la ingkar fi masail khilaf, tidak ada pengingkaran dalam masalah khilafiyah istihadiyah. Dan dalam masalah khilafiyah istihadiyah tidak boleh memaksakan satu pendapat kepada orang lain. Dalam Al-Adab Syar'iyyah disebutkan la yanbaghi lil faqih ayahmilan nas ala madhabih, tidak boleh bagi seorang faqih untuk memaksa manusia mengikuti pendapatnya. Jadi ini ada apa? Ada sesuatu yang kurang jujur di sini, dan Allah Maha tahu sebabnya apa. Kalau rokok ditolak khilafiyahnya, tapi begitu hukum onani sebagai pembatal puasa itu diterima. Ya akhi, ini masalah khilafiyah istihadiyah, kita harus saling menghargai. Atau mungkin karena dalam masalah onani sebagai pembatal puasa ada seorang ustadz mereka, ya bahkan ustadz, dikatakan ustadz besar mereka yang menjadi rujukan, yang berpendapat onani tidak membatalkan puasa. Jangan-jangan karena ini, sehingga mereka berusaha untuk menyelamatkan ustadznya ini, berusaha untuk menyederhanakan permasalahan, kemudian buru-buru menyatakan ini masalah khilafiyah. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan batal itu pendapat mayoritas ulama, bahkan pendapat 4 madhab dalam pendapat mu'tamad mereka. Sedangkan masalah yang atau ulama yang membolehkan itu cuma pendapat segelintir ulama saja, ya, sedikit sekali, seperti Ibnu Hazm atau Al-Zahiri dan Daud Al-Zahiri, yang memang Ibnu Hazm dan Daud Al-Zahiri ini menolak qiyas, ya, sebagai sumber referensi hukum Islam. Kemudian Syaukani, ya, kemudian ada seorang ulama lain, Abul Qasim, kemudian Ibnu Al-Iskaf, sedikit sekali. Dan itu pendapat yang tidak muktamad, tapi seakan-akan diterima sekali pendapat ini. Apa perbedaan pendapat dalam masalah hukum onani sebagai sesuatu yang membatalkan puasa atau tidak. Padahal kalau mau jujur, khilaf dalam masalah rokok itu lebih kuat daripada khilaf dalam masalah onani sebagai pembatal puasa. Ya, kalau onani sebagai pembatal puasa itu hampir-hampir terjadi ijma'. Hampir-hampir tidak ada ulama yang menyatakan onani itu tidak membatalkan puasa. Hampir-hampir tidak ada itu. Hampir ijma'. Bahkan sebagiannya mengklaim ijma'. Tapi kalau masalah rokok itu tidak sampai derajat itu. Jadi sebenarnya khilafiyah dalam masalah hukum, 2 hukum ini, khilafiyah dalam masalah hukum rokok itu, maaf ya saya koreksi tadi, lebih ringan, ya, maksudnya lebih terbuka luas, lebih
ya bisa dikatakan lebih kuat juga ya, lebih kuat. Artinya pendapat-pendapat dalam ulama dalam hukum rokok itu lebih kuat gitu ya. Ada yang membolehkan, mengharamkan dan memakruhkan. Tapi kalau dalam hukum onani sebagai pembatal puasa atau tidak, itu pendapat yang mengatakan tidak batal itu sangat lemah sekali dan hampir-hampir tidak ada ulama yang mengikuti. Bahkan sebagian ulama menyatakan pendapat yang mengatakan onani tidak membatalkan puasa itu pendapat yang gharib, pendapat yang syadz, pendapat yang la yultafat, tidak ditengok, pendapat yang ghairu mu'tabar, yang tidak dianggap. Tapi karena ini entah apa sebabnya ini diterima malahan. Tapi masalah pas hukum rokok tidak bisa diterima. Ya. Dikesankan kayak tidak ada perbedaan pendapat, kalaupun ada katanya itu seakan-akan tidak mu'tabar, sehingga dimunculkan hukum haram saja, dan akhirnya yang pendapat yang selainnya yang membolehkan dan yang memakruhkan itu seakan-akan tidak ada. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, kepada hati kita masing-masing, kenapa terjadi seperti ini. Di muka sudah kita sampaikan bahwasanya modal dasar seorang ulama, seorang yang berilmu yang harus dimiliki adalah sikap amanah ya, dan sikap insaf, adil dalam menyikapi segala sesuatu. Karena kalau tidak amanah jatuhnya kepada khianat, kalau tidak jujur berarti jatuhnya kepada al-kadzib. Dan bahaya sekali kalau sudah seorang berilmu punya dua sifat ini, sifat tidak jujur atau al-kadzib, dan sifat tidak amanah atau khianat. Ini berbahaya sekali. Jadi jangan sampai karena ada sebab tertentu kemudian kita menerima yang itu dan tidak menerima yang ini. Kalau mau diterima semua, kalau mau ditolak semua, karena dua hal itu sama-sama masalah khilafiyah ijtihadiyah yang mu'tabarah. Ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qultum fa'dilu. Kalau kalian berbicara adalah dengan adil, ya. Kemudian Allah juga berfirman, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Ini sikap amanah itu merupakan ciri khas orang-orang yang beriman. Semoga ini menjadi peringatan bagi kita semuanya dan bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.